Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi malam wabarakatuh. dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu hebat yang ada di mana saja di Nusantara ini, kembali di kegiatan Lontara kita pada kali ini, pada malam hari ini. Eh, Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sakit. Lagi, bukan Pak Aris itu. Ya, Bapak Ibu hebat di kegiatan Lontara ini. eh, kan narasumber kita. Sebelumnya saya akan membacakan eh, CV dari Pak Tri Gusma selaku narasumber kita. Nama lengkap Bapak Tri Gusma Putra. Beliau adalah Kepala SMK Negeri Kota Kampar ya, Pak Tri ya. Kota Kampar. Beliau lahir tanggal 18 Agustus 1974 di Pematang Siantar, dan status beliau sudah menikah. Iya. Kemudian riwayat pendidikan SD Negeri eh, 10428 Beringin, SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, SMA Negeri Lubuk Pakam, D1 Komputer di Trikom, kemudian S1 IKIP Medan jurusan Pendidikan Kimia, kemudian S2 UPI Bandung. Wah, program studi pendidikan kimia 2. Kemudian yang terakhir program keahlian ganda multimedia. Wah, melihat riwayat pendidikan beliau ini luar biasa. Ya. Kemudian pengalaman kerja beliau guru kimia dan multimedia, kepala laboratorium kimia di SMK Negeri 1 Bengkinang, tutor bimbingan belajar di bimbingan belajar Bima, belajar ya, dan Prima Gama. Terakhir kepala SMK Negeri Sebentar apa? 1 apa ini? 13 Kota Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ya, kemudian keterampilan profesional ada Microsoft Office, desain grafis, video editing, keterampilan lainnya musik, website, programming, dan penghargaan dan sertifikat yang didapat oleh beliau yaitu Guraru Award 2011 dan 2013, kemudian Guru Kimia Berprestasi Championship 2015, kemudian Guru SMK Berprestasi Riau 2015, sertifikatnya yaitu sertifikat pelatih nasional IGI, pelatihan dari Semolek, pelatihan Sagus Anov, Sagus Amlok, Sagus Sabot, Sagus Salin, Sagus Satal, dan Sagus Saku, dan pelatihan-pelatihan dari Matematika Nusantara. Oke, saya rasa itu sedikit dan CV daripada beliau, dan eh, bangga rasanya bisa mendampingi Bapak Tri Gusma pada malam ini dalam kegiatan Lontara. Ya, eh, kemudian kegiatan kita malam ini terkait dengan editing video hanya dengan menggunakan Android. Ya, hanya menggunakan Android. Jadi mungkin ada teman-teman sedikit apa ya, sedikit agak risau bagaimana sih sebenarnya membuat video hanya dengan menggunakan Android. Jadi kita tidak perlu atau tak terlalu berpikir jauh bagaimana menghadirkan aplikasi atau apps dan lain sebagainya. Tuh, dan malam hari ini akan dibahas oleh narasumber kita Bapak Tri Gusma Putra terkait dengan materi kita. Bapak Ibu yang sudah bergabung di kegiatan
Sementara ini setelah narasumber kita memaparkan materinya, silakan bisa memberikan pertanyaan. Ada dua cara, yaitu bisa menggunakan raise hand, kemudian atau bertanya langsung kepada narasumber kita. Kemudian yang kedua, bisa menuliskan di kolom chat nantinya, akan dicek, kemudian akan dibacakan. Dua cara itu, Bapak Ibu bisa bertanya langsung atau komunikasi langsung dengan narasumber. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada narasumber kita, Bapak Tri Gusma Putra, untuk memaparkan materi meeting video malam hari ini. Saya persilakan Bapak Tri, silakan Pak. Terima kasih Pak Aris. Pak Tris sebentar, Pak Tris sebentar. Pak Aris belum ngerekam di Webex-nya ya? Udah, Ini di aku nggak muncul. Udah ya? Oh ya udah. sekarang lah. Ya, makasih ya. Silakan, Boleh dilanjut? silakan. Jelas Pak Aris. Jelas. Saya pakai handphone aja nih Bapak Ibu narasumber apa? Peserta hebat ini. Saya pakai handphone saja. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini jam 7 lewat 10. Kita tadi jam 7 sudah standby. Kita diberi kesempatan untuk sharing pembuatan video pembelajaran dengan Android. Salam kenal untuk semuanya. Saya dikenal dengan panggilan Pak Tri. Saya seorang guru. Tadi sudah diperkenalkan. Saya guru kimia di SMK Negeri 1 Bangkinang pada mulanya. Sekarang saya ngajar, pindah tugas diamanahkan selama 2 tahun ini sebagai kepala sekolah. Terima kasih yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya kira tidak memperpanjang mukadimah. Kita lanjut saja. Jelas Pak ya? Jelas Pak Tri. Jelas, silakan lanjut Pak. Saya share apa materi saya. Screen. Bapak Ibu, saya jelaskan dulu. Saya di Provinsi Riau dipercaya sebagai Ketua Bidang IT IGI. Saya sebenarnya punya kanal, tapi 2 tahun ini jujur saya sampaikan tidak aktif. Tapi di dunia offline sering berbagi dengan rekan-rekan guru-guru di Riau. Sebelum saya sampaikan materinya, saya perkenalkan dulu kanal saya. Bapak Ibu mohon izin. Satu guru, satu video inovasi digital yang sering disebut juga Sagu Safit. Tujuannya Bapak Ibu dengan kanal ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa membuat video pembelajaran. Saya dengan menggunakan laptop maupun smartphone atau Android. Manfaatnya kita sebagai tenaga pendidik, ya kita mampu membuat video-video pembelajaran, dan kita juga sebagai tenaga pendidik diharapkan bisa membuat inovasi-inovasi yang digital untuk pembelajaran kita di kelas. Dari IGI Provinsi Riau, kami coba berbagi dan terus berbagi kepada rekan-rekan guru-guru di Riau. Di sini kami melatih bagaimana guru-guru di Riau khususnya kemampuannya meningkat dalam penguasaan TIK. Pengalaman kami di Riau banyak terjadi guru kita yang masih belum menguasai teknologi.
Tapi alhamdulillah perkembangannya saya perhatikan beberapa tahun ini sudah cukup baik ya, banyak sekali walaupun dengan biaya sendiri teman-teman itu mau mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh komunitas-komunitas baik di Gisada, komunitas-komunitas lainnya seperti di Lontara ini dan di Telegram, di WA dan lain-lainnya. Targetnya sebenarnya kita sama-sama menyadari guru-guru kita di Indonesia bagaimana bisa membuat video-video pembelajaran dan bagaimana kita guru-guru di Indonesia bisa mengembangkan inovasi-inovasi baik itu secara digital pembelajaran. Jadi nanti ditunjukkan oleh karya-karya yang bisa ditunjukkan oleh guru-guru kita. Outputnya atau produk akhirnya dari kanal yang saya miliki itu video-video pembelajaran dan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Untuk video-video pembelajaran ini kita menggunakan baik itu laptop maupun smartphone. Untuk aplikasi-aplikasi pembelajaran 2020 ini kami dapat ilmu baru sebenarnya, tapi mungkin sekilas info Bapak Ibu. Itu ada quiz word interaktif. Bagaimana kita bisa membuat quiz dengan Word, Microsoft Word dengan menggunakan Visual Basic. Ya. Kita fokus kepada software yang digunakan untuk kali ini yaitu KineMaster. Saya kira Bapak Ibu di sini sudah, mungkin ada yang sudah atau belum. Baik, kita bahas secara umum. KineMaster ini aplikasi berbayar Bapak Ibu yang bisa di-download di Play Store. Itu Bapak Ibu bisa coba nanti cari di Play Store untuk memasangnya di handphone dan bisa menggunakan bagaimana membuat video pembelajaran itu dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Saya kira pengenalan Sagu Sapit secara umum saya sudah sampaikan. Bapak Ibu yang mungkin ada paket internetnya yang lancar, Bapak Ibu sini sudah saya buatkan contoh. Sebenarnya contoh video pembelajaran ini saya gunakan pada ajang lomba kemarin itu 2019. Pak Aris mungkin ikut juga, itu Sahabat Rumah Belajar. Itu kita menggunakan aplikasi, kalau di laptop itu Filmora atau yang lainnya, dan handphone kita menggunakan KineMaster. Alhamdulillah kemarin waktu Rumah Belajar di Riau, alhamdulillah saya masuk 30 besar, dan alhamdulillah ilmu yang didapat dari narasumber Pustekom, waktu itu Pustekom namanya, itu memberikan materi yang mungkin saya sampaikan hari ini. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang paham, mungkin ada yang belum. Baik, kita bahas pelan-pelan nih Bapak Ibu. Kita jelaskan secara teoritis dulu, nanti baru kita mungkin bisa praktek. Ya, ini link contohnya Bapak Ibu. Bisa dicoba, itu video pembelajaran sederhana yang tahun kemarin masuk 30 besar di Riau, tapi belum masuk juaranya ya Bapak Ibu. Itu punya kekurangan-kekurangan pastinya. Pembuatan video pembelajaran dengan Android, aplikasinya sederhana Bapak Ibu. KineMaster. KineMaster ini bisa di-download di Play Store. Bapak Ibu nanti mungkin bisa di-share oleh Ibu Maisuri. Saya sudah share atau linknya, baik itu materi malam ini, videonya dan aplikasinya itu udah bisa mungkin nanti di-share oleh Ibu Maisuri nanti atau Pak Aris. Bapak Ibu, KineMaster itu setelah dipasang di handphone, tampak tampilan layar seperti yang tampil di layar. Itu bisa kita buat tanda tambah. Kalau aplikasi yang lama itu Project Assistant dan MT Project. Kalau ini baru kita klik itu Project Assistant. Ya Bapak Ibu. Nanti setelah diinstal Bapak Ibu itu ada media browser.
ada layar, ada audio, ada voice. Media browser itu untuk menambahkan media-media berupa gambarkah atau video atau audio. Itu untuk layar yang pertama. Kalau kita mau nambah layar yang kedua itu kita klik layar nanti. Ya di situ nanti ada pilihannya. Nanti kita cobakan Bapak Ibu. Kalau audio ini adalah audio suara ya. Saya masukkan MP3 kepada apa kita namanya video yang akan kita buat. Kalau voice itu Bapak Ibu kita bisa merekam. Ya, pengalaman kemarin sederhana, saya rekam suara saya, ya mungkin bisa diedit suaranya atau direkam di voice. Nah ini ada timeline, ini ada batasannya, ya menunjuk waktu ke berapa. Jadi nanti itu hanya time-nya, waktunya. Misalkan kita masuk ke layar gambar, nanti time-nya sampai ke berapa. Menunjuk waktu ke berapa kamu menyorot videomu. Bapak Ibu nanti penasaran bisa coba, ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini guru-guru hebat, sudah pernah nyoba, ya, sudah pernah menghasilkan produk-produk video yang bagus saya kira. Untuk menunjukkan total durasi video, ya itu. Kalau di Sahabat Rumah Belajar kemarin, saya ingat itu video yang baik itu sebenarnya tidak lama-lama ya Bapak Ibu. Katanya maksimal 7 menit gitu, ya. Kalau lewat dari itu mungkin penilaian kurang ya oleh pihak Pustekomnya. Kita berusaha membuat video yang semenarik mungkin itu di sekitar di bawah 7 menit. Ya, layar tampilan dari timeline project kamu ini ya, nampak layar tampilannya. Ya, seperti tampak pada layar ya. Itu layarnya belum dimasukkan. Kalau yang tombol adalah warna merah ini itu menjalankan videonya. Begitu kita udah masukkan gambar itu kita klik play-nya seperti tombol biasa play itu akan jalan. Ya Bapak Ibu, play-nya untuk menjalankan videonya. Nah, seperti yang tombol ini itu ada paket data. Itu biasanya kalau pengalaman saya kalau ada paket gratis atau wifi gratis saya bisa download itu aset-asetnya. Ya. Ya lumayan juga Bapak Ibu. Ya, bisa kita download aset-asetnya yang bagus-bagus di sana. Ya, untuk memperindah video-video pembelajaran yang akan kita buat. Ya, biasanya kalau saya menggunakan handphone di sekolah, biasanya kalau ada wifi gratis di sekolah, saya akan gunakan mendownload aset-aset itu. Kalau ada tombol yang di atas, sudut kanan atas itu untuk keluar ya dari project. Ya, biasa seperti biasa pintu keluarnya. Berikutnya kita jelaskan satu-satu. Kalau media browser itu tempat video atau foto kamu. Jadi Bapak Ibu kalau diklik media browser itu nanti di situ akan terbuka tempat video kita atau foto-foto kita atau gambar kita itu bisa kita masukkan ke dalam timeline-nya ya Bapak Ibu. Berikutnya itu layar. Jadi layarnya cukup banyak Bapak Ibu, bisa ditambah. Jadi layar pertama misalkan layarnya dalam bentuk gambar gitu ya, yang pengalaman saya. Nanti layar kedua bisa dimasukkan video gitu. Layar ketiga juga bisa dimasukkan suara. Jadi ini kemampuan kita mengeksplor ya layar-layar ini. Nanti kita buka pelan Bapak Ibu. Ya. Di sini lapisan-lapisan ini ada media, bisa video, bisa gambar, efek overlay, stiker. Nah, stiker dan efek overlay ini bisa kita download tadi yang di aset tadi. Ya Bapak Ibu ya. Teks, bisa masukkan teks, bahkan teks ini bisa kita download jenis-jenis huruf yang lainnya gitu. Tambahan-tambahan huruf yang mungkin banyak sekali pilihannya. Dan handwriting, bisa penulis ya dengan tangan. Jadi Bapak Ibu yang di bawah di kanan itu audio, tadi saya jelaskan sedikit. Kalau ada yang merah itu tempat kita
nambahkan efek suara atau musik atau efek suara pada video kita. Jadi audio itu kita bisa masukkan ke video kita nantinya. Saya pernah juga membuat video suaranya tidak bagus, akhirnya saya rekam lagi, saya masukkan itu dengan voice over nanti. Ya, misalkan suaranya ada, kita bisa hilangkan, kita volumenya kita kurangin, nanti kita coba rekam lagi dengan suara langsung, bisa untuk narasi atau dubbing ya istilahnya. Itu bisa kita isi suara kita. Ya Bapak Ibu ya, secara umum. Kalau icon di tengah ini adalah icon untuk mengambil foto dan video langsung dari KineMaster. Tapi pengalaman kemarin para narasumber dari Pustekom menyampaikan sebaiknya jangan digunakan gitu. Informasinya mungkin dari rekan-rekan mungkin bisa membantu saya nanti kenapa kok bisa tidak digunakan itu. Tapi pengalaman kita memang ya ini kan kurang bagus. Bagus kita ambil dari kamera langsung. Ya nanti baru kita masukkan dari media browsernya. Ya ini tadi dari narasumber yang kami dapat ilmunya itu dianjurkan tidak menggunakan yang di tengah itu Bapak Ibu. Ya. Karena itu merekam langsung kamera atau itu pakai camcorder yang merekam. Secara umum itu Bapak Ibu ini yang garis di sebelah kiri itu ada undo dan redo-nya. Ya. Fungsinya mengembalikan editing kamu sebelum atau sesudah. Jadi sama dengan di program-program lain, kalau salah bisa undo, bisa redo gitu. Ya bisa dicoba-coba, kalau salah undo aja lagi. Kalau misalkan udah benar, oke lanjut. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pengalaman saya ngajar komputer di anak-anak sekolah itu ya berani mengeksplor aja, kalau misalkan salah kita bisa undo gitu. Ini mungkin pengalaman ya mengesankan untuk saya. Jadi kalau saya pun belajar ya misalkan salah kita bisa undo ya Bapak Ibu. Jadi jangan takut salah Bapak Ibu, ya silakan coba-coba saja mengeksplor, terus kalau salah kita bisa undo ya. Kalau ini untuk rendering dan share project kamu. Jadi Bapak Ibu kalau mau share itu ya, biasa lambang 3 itu di share itu di render dulu. Ya biasa ya Bapak Ibu, di render dulu. Nanti setelah itu ini ada tombol klik itu pengaturan project kamu. Ya di situ kita klik, ada kita bisa atur. Kalau yang tombol di bawah itu, yang saya baris di bawah merah itu melihat timeline. Kadang layar itu tutup, semua banyak layar itu bisa kita buka layar itu satu-satu Bapak Ibu. Jadi kalau ada banyak layar kita klik yang itu Bapak Ibu. Kadang tidak nampak layar yang di atas atau layar yang di bawah. Kalau tombol yang sebelah kiri ini Bapak Ibu itu berfungsi membawamu melihat ke akhir video atau ke awal video. Ya. Jadi kita mau cepat ke awal atau ke akhir video. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini dicontohkan sedikit bagaimana cropping, nanti kita coba ya Bapak Ibu ya. Cropping pemotongan video, crop. Kita biasakan masukkan video, kita mau potong tuh videonya. Jadi mungkin ini bukan mengajari yang nggak baik ya Bapak Ibu. Mungkin video itu ada yang nggak kita pingin tampilkan, kita bisa potong video itu. Jadi gunanya kita potong video yang akan kita edit tersebut. Ya, crop ini ada trim to left of playhead. Jadi sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Ya, yang pengalaman juga ilmu yang baru juga saya dapatkan di waktu SRB itu adalah ada yang split at playhead. Jadi tengah ya. Dipotong dua, nanti bisa dipotong tengah gitu. Kemarin tuh kita masih kiri dan kanan saja. Setelah kita belajar lagi, oh ternyata bisa dipotong tengah. Setelah potong tengah nanti bisa dipotong sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi memang semakin digali ilmunya semakin luar biasa Bapak Ibu. Saya kemarin waktu di SRB sahabat rumah belajar itu ya mengeksplor itu selama kurang lebih 3 hari ya alhamdulillah
narasumbernya lumayan cukup membantu kita dan memberikan ilmu yang baru. Ya, seperti ini Bapak Ibu contohnya. Trim to left, jadi dipotong sebelah kiri. Kalau trim dipotong sebelah kanan. Jadi kalau ada nanti Bapak Ibu mau ngedit video orang, ya gampang saja masukkan videonya, kita potong di sebelah kiri atau sebelah kanan. Biasanya kalau saya misalkan ada lagu, misalkan di awalnya ada intro ya Bapak Ibu. Intro yang mungkin tidak perlu ya, kita cut aja, kita trim aja sebelah kiri. Atau di sebelah belakangnya nanti ada lagu itu misalkan ada iklannya, jadi kita bisa potong trim to right. Jadi sangat berguna ya Bapak Ibu. Masukkan video layer gitu. Yang berikutnya kita memasukkan video layer. Masukkan video layer ini dari awal tadi ya kita masukkan seperti biasa saja ya Bapak Ibu. Kita klik layer, di atas ada media, ada efek, ada overlay, ada teks, ada handwriting. Jadi kalau yang video layer itu yang paling atas media. Jadi bisa video, bisa juga gambar. Nah, masukkan di atas ada video, di bawah juga bisa ada video. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengekspor video 1 dan video 2 nanti. Jadi bisa dikecilkan gitu. Ya, pengalaman di Sahabat Rumah Belajar itu video yang di atas atau aset yang di atas layar pertama, yang di dua layar kedua itu orangnya itu Bapak Ibu. Orangnya nanti saya contohkan Bapak Ibu ya. Nanti di bawahnya orangnya, nanti bisa video orangnya itu yang berbicara gitu untuk membuat video pembelajarannya. Ya Bapak Ibu, tolong ingatkan saya Bapak Ibu, nanti masukkan aset yang pertama, yaitu masukkan aset yang kedua berupa video. Berikutnya video itu bisa kita besar kecilkan Bapak Ibu ya, seperti tombol itu. Pengalaman kemarin rekan saya, Pak ini mengecilkannya bagaimana? Itu tinggal tarik aja, kita klik tahan, kita tarik, kita nanti contohkan ya, bisa besar bisa kecil Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan keinginan saja. Cara menggeser video layar pada timeline, tekan 2 atau 3 detik ya, karena agak terasa bergetar dia, baru digeser ke kanan atau ke kiri. Itu kalau kita mau menggeser-gesernya. Tapi kalau mau kecilkan yang tombol di bawah, iya Bapak Ibu. Bisa juga dari gambar ini bisa dimiringkan ya, bisa diputar. Merubah ukuran video layar caranya, klik di layar, kemudian klik ikon panah di kanan bawah. Ya, artinya merubah ukurannya ya, bisa kecil, bisa besar. Ya, untuk video layar yang kedua. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi videonya ada dua, yang di atas ada aset, ada layar yang pertama, di bawah ada layar yang kedua. Untuk menggeser klik video layar pada layar, drag and geser ke tempat yang kamu mau di layar, jangan yang lain gitu. Artinya kita video layar pada layar itu kita geser ya, bisa kita geser ya Bapak Ibu. Tampaknya mudah, tapi kalau udah orang yang pengalaman mungkin mudah. Bagi kalau yang belum, agak susah juga Bapak Ibu, karena tangan kita belum terbiasa saja. Kuncinya adalah latihan saja Bapak Ibu. Ya, teman saya kemarin waktu pelatihan kemarin ya belum pernah menggunakan smartphone-nya, belum bisa mengoptimalkan, akhirnya bingung memindahkannya atau mengecilkannya. Ini hanya kemampuan ya otodidak saja Ibu Bapak Ibu. Menambahkan musik. Biasanya kalau video itu ada musiknya, mungkin instrumentalnya. Klik ikon audionya, pilih musik bawaan KineMaster, musik aset, bisa juga Bapak Ibu. Ya, ada bisa di-download nanti. Ada asetnya untuk musik. Tuh biasanya ya nggak enak Bapak Ibu kalau kita punya video tapi tidak ada suaranya gitu. Ini musik aset bisa dipilih. Ini kalau seperti ini sudah ada yang download nih Bapak Ibu. Seperti aja Jangan Cinta Aku Apa Adanya, tahun lama itu sudah di-download. Jadi lagu-lagunya sudah di-download. Dengarkan musik. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu klik tanda tambah. Saya dulu pengalaman baru-baru belajar itu
tidak klik tanda tambah ya tidak masuk musiknya, ya. Nanti baru masuk musiknya ke videonya, Pak Ibu ya. Jadi klik tanda tambah. Kalau ini audio browser bisa dicari, kan sudah masuk tuh, misalkan baseball bisa masuk langsung hijau di bawahnya. Ya, untuk Bapak Ibu apa nanti bisa juga mencoba baseball suaranya itu bisa dikecilkan, bisa dibesarkan juga volumenya. Ya. Bisa juga di apa namanya suara itu bisa dipotong juga Bapak Ibu. Sama seperti video tadi. Jika ingin menambahkan stiker, nah ini sudah mengeksplor lagi Bapak Ibu. Itu bisa klik layar kemudian pilih overlay. Pilih overlay. Ya, tadi kalau udah kita download itu biasanya overlay banyak jenisnya nanti. Setelah overlay ya, nanti ada efek juga ya. Nanti Bapak Ibu itu seperti di bawah ini. Nah, sudah muncul kan overlay-nya, sudah ada bubbles, water splash dan yang lain-lain itu. Nah, itu di atasnya itu sudah ada Bu. Nah, seperti apa ya? Banyak kita lihat video-video itu seperti ada pesawat terbang, ada jalan. Pertama dulu mungkin kita gimana cara membuatnya, itu sudah disediakan di overlay-nya Bapak Ibu. Ya. Kalau untuk menambahnya bisa di-download lagi. Nah, seperti di bawah ini itu kita tambahkan apa tuh ya Bapak Ibu ya, stiker ya, stiker ya. Kira secara umum sudah Bapak Ibu sederhana sekali. Nah, kelebihannya lagi ada teks ya, ada handwriting, silakan dieksplor nanti Bapak Ibu. Ini ada stiker juga, dimasukkan stiker. Setelah selesai Bapak Ibu, nah ini nanti ada hasilnya. Hasilnya ini sudah betul, belum dikasih nama ini Bapak Ibu, until ya. Saya kira itu Bapak Ibu sederhana sekali. Bapak Ibu kalau apa namanya mau memperoleh materi ini bisa nanti di-share oleh saya, mungkin saya Japri dengan host atau Bu Mesuri. Nanti sudah saya siapkan Bu link-linknya. Jadi kalau misalkan belum sempat hari ini mencoba, bisa dicoba nanti dan bisa dipasang aplikasinya dan saya kasih di Google Drive Bapak Ibu. Nanti link-linknya sudah sudah saya siapkan tadi. Mohon maaf Bapak Ibu, sore tadi baru selesai dinas, jadi sore tadi baru selesai menyiapkan link-linknya. Saya kira itu untuk materi tentang pembuatan video dengan Android, khususnya hari ini kita bahas adalah menggunakan KineMaster. Sebenarnya banyak aplikasi lain, tapi direkom oleh kita, oleh narasumber dari Pusdatin dan Pustekom yang lama, itu kita juga menggunakan, kalau dengan Android itu menggunakan KineMaster. Ya mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin kelebihan lain yang kita dapat di sini Bapak Ibu nantinya, ternyata KineMaster itu sama dengan aplikasi, mungkin Pak Aris nanti lebih paham menjelaskan itu. Kalau pernah juga saya ikut di kelas Pak Aris itu pakai Filmora itu ada green screen, itu ternyata setelah diberikan materi itu nanti ada apa namanya green screen itu juga bisa di KineMaster ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau penasaran Bapak bisa lihat contoh video pembelajaran sederhana yang pernah saya buat. Ya mungkin tidak sekreatif. Sini banyak guru-guru hebat ini yang hadir. Ya, ada Bu Kamila, RB Sumatera Utara ya. Ya. Nah, ada satu alumni dari SMP. Mungkin itu Pak Aris dari saya untuk pemateri pengantarnya dulu. Nanti bisa kita sharing bagaimana cara membuatnya. Ya, video pembelajaran sederhana yang mungkin bisa kita sharing bersama. Kuncinya bukan ngajarin ya Bapak Ibu, hanya sharing, ya sharing and growing together lah. Kita
berbagi dan kita tumbuh bersama. Mungkin nanti saya dapat ilmu dari rekan peserta lainnya. Mungkin itu dari saya, Pak Aris, atau ada pertanyaan? Atau saya cobakan sekilas membuka aplikasinya? Iya. Kan ada simulasikan dulu satu. Oh, paling tidak gambarannya terkait dengan apa ya, KineMaster Pak Ria. Ya, Pak. Disimulasikan dulu satu aset videonya untuk pembuatan video di sebenarnya. Kemudian Oke. buka sesi pertanyaan. Sebelum dibagikan, saya share KineMasternya dulu ya, Pak ya. Aplikasinya apa ya? KineMaster, Pak. Oh ya, aplikasinya sudah di-share Jadi- di room chat. Sudah di-share di room chat, materinya juga sudah di-share di room chat. Jadi teman-teman yang Sudah, bergabung silakan di-download aplikasi KineMasternya. Ini saya udah share screen KineMaster setelah dipasang, Bapak Ibu. Nah, Mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan. Kelihatan, Pak Aris? kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak ya. Nah, ini beberapa video kalau sudah pernah dibuat, misalkan saya coba yang sudah pernah kita buat ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh, Bapak Ibu. Nah, ini hilang karena asetnya sudah berpindah ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Yang kedua adalah senyawa alkena. Nah, ini. Yang ketiga adalah senyawa alkuna. Nah, penggunaan Bapak Ibu itu sekilas ya. Bapak Ibu misalkan kalau setelah dipasang, saya mau coba dokumen kita yang baru misal. Bapak Ibu perhatikan ya, kita klik tanda tambah, itu klik yang 16:9, 16:9. Nah, ini Bapak Ibu. Kan layarnya ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada media, ada layar, ada voice, ada audio. Jadi kalau kita klik media tadi, maka muncullah misalkan saya ambil layar, misalkan gambar, misalkan. Saya coba ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ya Bapak Ibu ya. Saya checklist. Ini asetnya, ini gambar nih Bapak Ibu. Ini asetnya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini belum diapa-apain Bapak Ibu, standarnya saja. Ini aset pertama. Yang sederhananya setelah ini sederhana ya Bapak Ibu. Setelah itu kita checklist. Berarti kalau kita mau menambahkan misalkan ya Bapak Ibu, layar kedua itu dalam bentuk video misalkan. Saya contohkan ya Bapak Ibu. Layar yang kedua itu misalkan saya udah ada misalkan contoh video yang green screen lah ya. Saya buat di Telagami misal. Ya, ini misalkan ini. Ya, ini misalkan ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya geser ke sini Bapak Ibu, nah, seperti ini. Nah, checklist seperti ini layarnya sudah muncul ya. Seperti ini agak lambat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah misalkan seperti ini kita ini Bapak Ibu kan nampak. Misalkan ini yang layar kedua ini kita mau besarkan lagi Bapak Ibu. Misalkan di sudut sini misalkan. Ini. Ya contoh ini Bapak Ibu ya. Satu seperti yang kami dapat ilmu apa kemarin Bapak Ibu, bagaimana Pak menghilangkan hijaunya ini? Salah satu langsung saja Bapak Ibu ya. Kita klik apa namanya di hijau ini, langsung kita ambil nanti Chrome key. Kalau di Filmora juga ada Chrome key-nya. Ya, kita ambil enable-nya.
kita klik enable-nya, alhamdulillah sudah oke ya Bapak Ibu. Seperti itu. Ini agak lambat nih dia pakai sharing ya. Ya. Handphonenya agak lambat jadinya Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi tidak kan ada nampak perbedaan ya Bapak Ibu. Ada apa namanya, hijaunya hilang Bapak Ibu. Ini saya rasa keunggulan dari Chrome Key itu yang ada di KineMaster Bapak Ibu. Seperti inilah kurang lebih ya Bapak Ibu. Jadi kreativitas kita seperti ini contohnya Bapak Ibu ya. Kita mau gambar ini yang agak lambat ya Bapak Ibu karena saya sharing ini. Handphonenya juga jadi lambat, biasanya nggak lambat ya Bapak Ibu. Seperti ini misalkan. Supaya sama ya start position and positionnya. Jadi kalau misalkan apa saya kecilkan ya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya, saya kecilkan. Coba saya jalankan. Ini handphone juga bisa nge-lag juga ya, karena kita sharing ini ternyata harusnya dia lancar nih Bapak Ibu. Metana merupakan senyawa hidrokarbon yang berguna untuk bahan bakar kendaraan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya rasa sederhana saja yang saya contohkan Bapak Ibu. Kalau kita buka pelan-pelan, ini ada yang saya sampaikan tadi. Di sini ada media, bisa masukkan layer, ini ada efek. Ya, misalkan efek itu coba ya Bapak Ibu ya. Ya, seperti ini kita beri efek mungkin. Seperti ini. Contoh-contoh aja ya Bapak Ibu. Seperti ini. Coba. Berguna untuk bahan bakar kendaraan. Jadi kita coba-coba saja, misalkan seperti itu. Saya kira itu Pak saya menjelaskan keunggulan dari aplikasi yang lain saja Bapak Ibu. Kalau aplikasi handphone lain misalkan tipe video atau video show itu sepertinya setelah saya belum ada aplikasi yang bisa menghilangkan Chrome Key itu tadi, yang layar hijau tadi. Ya Bapak Ibu bisa, kalau di sahabat rumah belajar itu biasa membawa green screen dan kita divideokan dengan layar hijau. Nanti pengalaman ini mungkin Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ya, bisa mencobanya ya. Saya kira itu contoh sekilas ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa mungkin mengeksplor lagi ya. Ya, bisa mengeksplor lagi video-video pembelajaran mungkin yang bisa kita gunakan nantinya. Jadi kalau misalkan sudah jadi Bapak Ibu bisa file ini bisa kita share gitu. Akan kita share, itu maka kita export. Itu bisa kita gunakan ya Bapak Ibu. Mungkin itu sekilas saja dulu Pak Haris. Mungkin bisa tanya jawab dan bisa mencontohkan nanti. Ya, simulasinya ini ke Pembatik 2020 ya Pak Tria. Siapa tahu. Ya, persiapan untuk para yang penggiat Pembatik 2020 nanti. Betul. Di Pembatik juga itu ada yang kegiatan buat video pembatik ya, kegiatan presenting lah dulu Pustekom. Nah, persiapan untuk 2020 lah, siapa tahu ada yang lolos dengan iya. Kalau kita apa saja Pak Aris, mengisi suasana saja. Oke, Bapak Ibu silakan kita diskusi saja di grup ini. Mungkin ada Bu
duta-duta rumah belajar nih, sahabat-sahabat rumah belajar juga. Nah, oke Bapak Ibu, di silakan kalau ada yang bertanya di sini. Saya lihat ada 3 orang yang sudah resen. Ada Ibu Harti Hali, Idris Fauzia, dan Siti Semadi Putra. Nah, Ibu Harti Hali dulu ya. Sekalian saya sampaikan Bapak Ibu, kalau melihat sedikit perbedaan tampilan kegiatan Webex ini. Jadi ini adalah Webex event. Jadi rekan-rekan partisipan yang lain itu mungkin bahasa besarnya hidden ya. Kita sama partisipan ya, melihat teman-teman partisipan yang lain. Tapi jangan khawatir teman-teman partisipan, untuk kegiatan lontar malam ini kita akan 89, yang saya lihat sekarang ada 89 partisipan dan ada panelis. Berarti kita sendirian berbeda dengan forum Webex meeting. Teman partisipan bisa gitu ya. Sedikit saja. Silakan Bapak Ibu absen, kemudian silakan bertanya. Saya ke Ibu Harti Hali 96. Harti Hali, saya silakan bertanya ke Pak Dre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, salam kenal, saya Ibu Harti dari Luk Banggai, Sulawesi Tengah. Salam kenal Bu. Dari Riau. Halo. Halo Bu, halo. Iya, ada kedengaran suara saya, Pak? Dengar Bu, jelas. Oh iya, alhamdulillah. Iya, saya dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Banggai. Iya Bu. Iya, saya sangat tertarik dengan video tadi yang ditampilkan oleh Bapak. Nah, terus terang saya memang belum pernah buat video, hanya video sekilas saja yang biasa-biasa. Kalau yang video Bapak itu menurut saya sudah sangat luar biasa. Cuma mau bertanya Pak, kalau misalnya mau menempatkan apa itu? Apa tadi telegami? Oh gitu ya Bu. Ya, telegami. Apa memang harus sudah di-download dalam aplikasi supaya tinggal diambil atau bagaimana Pak? Yang ini yang bercerita tadi. Iya Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Boleh saya jelaskan ya Pak Aris? Ya lanjut ya Pak Aris. Ibu dari Sulawesi tadi, saya share ya Bapak Ibu, share screen. Telegami itu adalah aplikasi Android juga Bapak Ibu. Ya, aplikasi Android. Saya sudah lama menggunakan itu. Ntar ya Bapak Ibu, tadi nggak saya siapkan karena materinya. Nah ini, dipasang aja Bu di smartphone-nya. Ini saya contohkan ya Bapak Ibu. Dipasang di aplikasi handphonenya. Nah ini contoh ya Bapak Ibu. Ini muter nih. Misalkan ini Bapak Ibu. Saya contohkan ya Bapak Ibu setelah dipasang. Nah, ini ada orang. Kalau dapat backgroundnya itu warna hijau ya Bapak Ibu. So maaf ya. Kalau dapat ya Bu ya. Backgroundnya itu yang warna hijau itu. Seperti ini. Ya sudah lama nih nggak menggunakan ini Bapak Ibu. Kita siapkan warna hijau sih sebenarnya Bapak Ibu. Ada nggak yang warna hijau ya?
Ini mencari gambar yang harus disiapkan sih sebenarnya. Nah, contoh inilah Bapak Ibu ya. Nah, ini kita rekam ini Bapak Ibu. Ya, karakternya sudah, emotionnya kita buat happy misalkan ya. Sudah, nanti kita bisa apa namanya? Beri coba ya. Ada nggak yang warna hijau atau doodle, fill color? Nah, ini. Nah, seperti ini Bu, fill color kita coba warna hijau. Nanti kita bisa cobakan ini ya Bapak Ibu ya. Lalu kita coba bicara. Oke, sudah. Happy, karakternya sudah. Nah ini. Nah, kita ngomong aja Bu. Kita rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lontara, ketemu lagi dengan saya Pak Tri dari Riau. Misalkan gitu Bapak Ibu. Nah ini aset kita di Telagami gitu. Ya kalau kita mau masukkan di KineMaster. Sahabat Lontara, ketemu lagi dengan saya Pak Tri. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah, langsung misalkan saya buka lagi KineMasternya gitu. Ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya buat project, saya kasih backgroundnya sederhana aja ya Bapak Ibu ya. Saya misalkan di mana ya, di sini misalnya ini. Lalu setelah kita tambahkan layar pertama itu gambar, ya nanti layar kedua adalah misalkan video yang mungkin kalau mau foto kita harus pakai green screen, tapi kalau kita pakai aplikasi Telegami, kita cari Telegaminya Bapak Ibu yang kita tadi pakai. Ya ini seperti ini kita cari yang Telegami. Seperti ini. Yang baru ya Bapak Ibu. Seperti ini. Misalkan ini sudah oke, kita playkan. Metana Nah, seperti itu. merupakan senyawa hidrokarbon. Nah, seperti itu Bu. Jadi kita panjangkan ini, nanti orangnya ini pelan-pelan ya Ibu, nanti kan direkam ini bisa nonton lagi. Saya pilih untuk menghilangkan hijaunya ini Bapak Ibu, ini ada Chrome key. Chrome key kita pilih yang enable. Setelah itu kita klik checklist. Maka kita Yang berguna ya, kita mulai lagi videonya seperti itu. metana Jadi merupakan senyawa aset hidrokarbon pertama tadi yang adalah gambar, berguna aset keduanya adalah bahan bakar kendaraan. nah seperti itu Bu. Ya. Jadi sebenarnya mengeksplor beberapa macam aplikasi, tapi kita mengeditnya itu dengan menggunakan KineMaster. Itu inisiatif kita saja Bapak Ibu supaya video kita lebih inovasi gitu ya. Bisa menggunakan misalkan Telegami atau yang lainnya. Saya rasa banyak aplikasi-aplikasi lainnya. Saya rasa itu untuk sementara jawaban dari saya. Jadi untuk Ibu yang bertanya tadi itu bisa dipasang Telegami dari Play Store Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu butuh ya misalkan tidak dapat di Play Store mungkin bisa saya berikan linknya. Itu tadi tidak saya siapkan. Saya rasa itu Pak Aris jawaban dari saya untuk Oke. Ibu yang dari Sulawesi. Ya, Ibu Harti Hali, berarti mudah-mudahan tercerahkan dengan saran dari Pak Diri. Nah, saya lanjut ke Ibu Lili Sri Wahyuni. Setelah Ibu Lili, nanti ke kolom chat ya. Ibu Esosia, sabar dulu. Ke Ibu Lili Sri Wahyuni, saya bacakan untuk unmute. Silakan berbicara langsung ke narasumber kita Pak Tri. Silakan Bu Lili Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Pak Tri, aduh saya sangat tertarik nih dengan telagami tadi ya. Kalau untuk KineMaster sebenarnya saya sering pakai sih gitu. Cuman yang ingin saya tahu KineMasternya kan ada versi banyak itu ya. Ada Iya, banyak lah itu saya pernah diamond atau apa itu kan banyak. Nah, apakah sama penggunaannya dari untuk mengedit apa aset atau mungkin video yang mau kita buat itu pakai KineMaster itu sama nggak gitu loh caranya dengan yang itu tadi. Terus yang kedua tentang telagami ini tadi kan eh, ada karakter perempuannya enggak misalnya tadi karena kan tadi dicontohkan hanya karakter laki-laki untuk menampilkan karakter kartun istilahnya ya saya tertarik itu tadi untuk menampilkan karakter kartunnya kita apakah kita juga ngumpulin asetnya dulu baru nanti kita kita ke program telagami atau telagami sudah siapkan berbagai macam karakter yang ada di aplikasinya. Gitu Pak Tri untuk jawabannya. Terima kasih. sama-sama Bu. Lanjut ya Pak Aris. Oke, Pak Aris nggak dengar suaranya Pak Aris. Halo, Patri. Iya, Halo. iya Pak. Oke, oke. Saya jawab langsung ya Pak, nanti takut lupa Pak. Silakan, Pak. Iya. Yang pertama tadi aplikasi KineMaster ini memang cukup banyak ya Bapak Ibu. Saya ikut bergabung di grup Telegram tuh luar biasa tuh Bapak Ibu ya. Tapi saya tidak mengecek aplikasi yang versi berapa yang punya saya Bu. Yang pasti saya rasa itu semua sama Bapak Ibu. Mungkin kalau versi yang terbaru ya pastinya upgrade ya Bapak Ibu. Tapi itu tadi ya sebaiknya memang kalau handphonenya bagus ya ya versi bagus lah ya Bu dikatakan RAM-nya bagus ya harganya juga bagus saya rasa kalau perlu di upgrade KineMasternya karena pernah kita diskusi itu memang ada kelebihan dan kelebihannya lah pasti Bu kalau semakin bagus versinya yang pertama yang berikutnya telagami ya Bu ya kalau aset perempuannya yang saya lihat ada Bu karena kebetulan saya laki-laki saya pilihnya asetnya yang perempuan coba kita lihat ya Bu ya saya share telagami yang ada di handphone saya ini contoh ya Bu ya. Nah ini karakternya bisa laki-laki itu gendernya Bu bisa perempuan ya itu karakternya Bu ya bisa laki-laki bisa perempuan jadi mungkin itu yang ya Bu ya kalanya mungkin bisa jadi lucu ya Bu ya seperti itu karakter ya seperti itu Bu mungkin kalau yang pakai jilbab mungkin saya rasa belum ada tuh Bu tapi aplikasi lain ada tuh Bu saya tidak buka semuanya mungkin ada aplikasi apa namanya Poki ada juga tuh Bu banyak sekali di internet ini di Play Store ini yang mungkin kita bisa explore pelan-pelan ya Bu ya seperti tadi Bu tanyakan karakter kita pilih gender itu bisa laki-laki bisa perempuan itu ya Bu ya bisa di reset ya nah ini perempuannya Bu nah, karakternya seperti ini perempuannya nah, kita rubah-rubah hanya dua seperti ini aja tapi kalau Bapak Ibu mau yang lebih banyak lagi karakternya itu Bu bisa saya sarankan pakai Poki mungkin bisa Bu pakai Poki ini Bu Poki for Education tapi mungkin tidak saya sampaikan di sini ya Bu ya ini terlalu luas kajiannya ya ini Poki ya jadi seperti main-main ya Bu ya di Play Store di main-main di smartphone itu tadi ada sedikit saya menjawab ada Pak Hasan ya saya baca di apa namanya di Misek Pak sekilas tadi saya baca Pak telagami nggak ada di Play Store
Nah, kalau nggak ada nanti kita bisa share di Google Drive. Tapi mungkin saya nanti setelah jam 9 mungkin bisa saya share Pak Hasan di di WA ya, di WA Lontara itu. Aplikasi Telegaminya. Kalau memang perlu nanti saya share Pak. Tolong diingatkan saya Pak Aris. Nanti saya share di di grup WA. Saya lihat tadi ada saya masuk di grup WA Lontara. Saya kira itu Pak Aris. Ini dari saya juga ini Pak Tri. Nggak jelas. Halo Pak Tri. Iya Pak. Ya, mumpung ingat ini. Biasanya Telegami itu terkuncian, nggak semua terbuka. Nah, saya lihat tadi punya Pak Tri itu sudah semua terbuka. Mungkin Iya Pak, teman-teman nanti ada yang membutuhkan pembuka kunci Iya. itu loh. Iya Pak, nanti saya kasih yang saya udah buka kuncinya Pak. Ah, oke, siap. Soalnya kalau yang belum dibuka kuncinya rekamannya kalau nggak salah 30 detik gitu. Betul. Cuma 30 Iya. detik. Kemarin ada di grup mana tuh saya belajar itu sudah kami buka apanya Pak, sampai 90 detik kalau nggak salah bisa merekam. Nanti saya share Pak, nanti saya simpan ke Google Drive, nanti linknya saya kasih ke grup. Siap. Bisa. Makasih sebelumnya Pak Tri. Sama-sama Pak Aris. Saya pindah ke kolom chat dulu Bu ya. Bapak Ibu yang resen, masuk dulu saya ke kolom chat dulu. Ada Pak Lukmanul Hakim ini. Bagaimana proses pembayaran aplikasi Master? Jika sudah melakukan pembayaran, apakah ada limit waktu sehingga aplikasi itu full? Mohon dijelaskan dengan gamblang. Saya ulang Aplikasi Pak. Saya ulang aplikasi ya, Kinemaster. Master. Ya. Saya ulang ya. Bagaimana Iya. proses pembayaran aplikasi Master? Jika sudah melakukan pembayaran, apakah ada limit waktunya? Bisa saja Pak Tri. Ya, standarnya sebenarnya aplikasi ini berbayar ya Bapak Ibu. Kita memang secara aturan mainnya harus berbayar. Ya, nanti Bapak Ibu bisa berbayar dengan menggunakan ya apa saja lah, misalkan menurut permintaan oleh aplikasi itu. Tanya ada yang di Indomaret atau apa gitu ya, sudah bisa berbayar. Tapi saya jujur Bapak Ibu, aplikasi yang saya gunakan itu dapatnya dari grup-grup ini Bapak Ibu itu. Ini mohon maaf sekali lagi, bukan maksud apa, tidak berbayar Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan dari Play Store itu biasanya made in KineMasternya ada Bapak Ibu. Tapi mungkin kalau kami sering belajar di grup-grup Telegram itu aplikasinya sudah nggak tahu lah Pak ya, mungkin para pakar ahli ini mudah untuk membuat aplikasi yang berbayar jadi tidak berbayar. Ini menjadi salah sebenarnya, tapi kalau saya pribadi tujuan saya adalah menghasilkan video-video pembelajaran, bukan maksud apa-apa. Itu aja Ibu. Mungkin kalau Ibu mau ya, kalau dibilang halalan itu sebaiknya memang harus dibeli aplikasinya karena aplikasi itu sangat mahal. Ya Bapak Ibu ya, silakan aja dibayar. Saya rasa kalau sudah dibayar berarti aplikasi itu sudah hak milik kita untuk digunakan. Itu sebaiknya Bu, menurut hak ciptanya. Saya rasa itu Pak Aris. Oke, selanjutnya saya ke Ibu Fauzia. Saya buka untuk bertanya langsung ke Pak Tri. Silakan Ibu Fauzia. Ibu Fauzia. Oke, kalau belum siap, saya beralih ke Pak Gusti Semadi Putra. Pak Gusti Semadi Putra, silakan Pak Gusti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit bertanya ya kepada Pak Tri. Ya Pak. Saya bingung ya. Saya ini menggunakan iPhone.
tetapi KineMaster, Kain Master nggak bisa dipergunakan di iPhone. Ya. Iya, iya. Tapi padahal di katakanlah di Play Store-nya iPhone ada yang namanya Kain Master, tetapi beda. Apakah Bapak tahu bagaimana penggunaannya yang di iPhone? Karena HP saya iPhone. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon informasi link daripada WA grup Lontara. Saya ingin bergabung. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Untuk yang jawaban pertama, jujur saya tak punya iPhone, Pak. Jadi saya jujur tidak bisa aplikasi apa yang bisa dipasang di sana. Saya rasa bisa browsing saja, Pak. Yang mungkin selevel dengan KineMaster saya rasa ada, Pak. Saya pernah ikut diskusi juga di grup Webex. Ada guru-guru hebat memberi jawaban seperti itu, Pak. Jadi mungkin Bapak bisa browsing KineMasternya di iPhone tuh apa, Pak. Tapi saya jujur, Pak, iPhone saya belum punya, Pak. Iya, tapi ada di sana kain master, ada Kain Master, tapi tidak support seperti yang Pak jelaskan tadi gitu. Bingung saya. Iya, Pak, mungkin iya. Karena kita yang jelaskan ini berbasis Android kan, Pak. Nah, itu udah bingung saya. Dari dulu terus pembicaranya Android gitu. Iya. Karena secara umum, Pak, ini, Pak, bukan saya tidak memegang iPhone, Pak. Karena memang kelas-kelas kami, Pak, baru punya ini Android gitu. Jadi belum mengeksplor iPhone gitu. Tapi mungkin kalau dikasih iPhone mungkin kami bisa browsing atau apa, mungkin itu saran saya, Pak. Kalau saya sih sukanya browsing, Pak. Misalkan kalau ada iPhone di tangan kita itu, Pak, misalkan kita coba cari yang selevel dengan KineMasternya iPhone itu apa gitu, Pak. Saya rasa ada itu, Pak. Karena kita tidak familiar, Pak, dengan iPhone. Iya. Iya. Itu, Pak. Ya, maaf. Jawaban. Ya, terima kasih. Jawaban yang kedua, Pak, kalau grup WA itu ada di grup, mungkin nanti bisa di-share lagi dengan host atau Ibu ada di grup, Pak. Iya, Ada terima link. kasih. Jadi saya ada juga lihat sana, ada masuk grup, Pak. Ya, Pak, makasih, Pak, ya. Ayo, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ada Ibu Selina 626. Selina, kan saya aktifkan. Yang sudah pakai iPhone browsing aja sendiri. Ya mungkin sama katanya dengan yang di Android. Ibu Selina. Terus ini ya nih. Itu berak ditanya. Tidak penting banget. Ya, lagi Selina, jadi saya matikan dulu. Saya ke Ibu Yuk Arinur. Nursian. Yuk, silakan Ibu Yuk Arinur Siani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Tri. Iya, Pak, ya, Bu. Saya pernah mencoba membuat video pembelajaran menggunakan Kain Master ini. Pertama kan saya ada beberapa media ya, Pak. Saya ambil sendiri, saya ambil gambarnya sendiri. Setelah saya rangkai di KineMaster, Iya, Bu. misalnya gambar A ya, terus bukan gambar tapi video, anggap video A. Terus ketika ke video B, itu video B-nya itu awalnya itu terpotong, Pak. Seperti Iya, itu. Bu. Jadi kalau misalnya ada 3 atau 4 video berikutnya itu ketika mau dari video 1 ke video 2, video 2 itu sudah misalnya ada percakapan awalnya itu sudah terpotong. Nanti dari video 2 ke video 3, percakapan yang ada di video 3 itu yang bagian awal itu juga terpotong. Begitu terus, Pak. Itu salahnya waktu saya naruh di Kain Master atau pada waktu syutingnya ya, Pak, ya, pada waktu pengambilan gambarnya ya, Pak. Mohon penjelasannya. Iya, Bu. Saya jelaskan mungkin kebayang apa gini, Bu. Video 1 atau video A, video B, video C. Jadi memasukkannya itu, Bu, di media browser di awal itu
Masukkan yang pertama video. Mungkin tambah media video berikutnya itu di layar yang nomor 1 saja, Bu. Tidak add layer dia. Kalau add layer terkadang dia munculnya di bawah, kita kurang perhatian di bawah. Jadi mungkin sudah di layar berikutnya dia menimpa layar yang kedua. Mungkin bisa saya contohkan ya, Bu ya. Ya boleh Pak, boleh. Ya, saya share konten. Misalkan KineMaster, Bu. Saya punya video. Misalkan video 1 saya tambahkan misalkan ya Bu ya, misalkan Telagami aja lah misalkan. Ini video 1. Nah, seperti ini. Ini video 1. Kalau kita nambahkan di sini layarnya itu Telagami juga misalkan ini Bu ya. Seperti ini akan terpotong, Bu. Maka sebenarnya tidak seperti itu. Kalau saya undo ya, saya redo tadi yang saya jelaskan di awal, kita taruh di sini, kita tambah medianya, Bu. Ini menurut saya, Bu ya. Kita tambah medianya, jadi layar yang masih layar pertama dia. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada potong di sini, Bu. Kecuali kalau videonya di sini, Bu. Kalau di sini dia itu layar yang kedua. Ini kalau ini satu layar dia. Ya, satu timeline. Jadi kalau sampai di sini misalkan saya jalankan, ini tidak terpotong, Bu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan Ibu masukkan video yang ketiga, ini timelinenya di awal ya, Bu ya. Misalkan video yang ketiga, misal Ibu ya. Misalkan saya masukkan ini misalkan. Seperti ini. Jadi kalau dari sini saya checklist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Selamat. Seperti itu, Bu. Nah, Iya. Jadi Ya, itu dulu juga gitu. Akhirnya misalnya seperti tadi ya, bilang assalamualaikum itu assalamualaikumnya kadang assalamnya itu atau assalamualaikum gitu tuh nggak kedengar Pak. Langsung iya. langsung pembicaraan setelahnya gitu. Jadi mungkin yang saya contohkan tadi, Bu, Ibu nambah layarnya di layar yang kedua gitu. Sebaiknya layarnya satu layar saja. Mungkin gitu ya, Pak, itu ya. sih. Iya, Jadi iya, terpotong iya. di bawah. Coba aja nanti lagi, Bu. saya coba, iya nanti saya coba. Pak, maaf itu iya benar tadi Pak, siapa yang bilang Telagami barusan saya coba lihat di Play Store itu nggak ada. Ya, nanti saya share, Bu, setelah acara Jadi ini memang selesai. ada tulisan Telagami, cuman di situ nggak ada Telagami gitu aja. Oke. Iya. Ya. Mungkin Oke, kami- Pak. ya, Terima kasih Pak. Iya, Bu. Nanti kami share ya, Bu. Oke, terima kasih Pak. Sama, Bu. Ini Bapak Ibu. Di sini ada Ibu Fauzia, saya kembali ke Ibu Fauzia dulu. Ya, silakan Ibu Fauzia. Saya ke Ibu Rida. Bu Rida, silakan bertanya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Rida Ningsi dari Kota Loksmawe, bertugas di TK Al Firdaus, Pak, Provinsi Aceh. Ya, Bu. Iya, tadi saya mau membantu yang bertanya tadi yang di iPhone ya, Pak ya. iPhone ya, Bu. Saya tak punya iPhone, Bu. Iya, saya juga nggak punya iPhone, cuman ini hanya saja saya coba cari di Google, itu ada di YouTube-nya, judulnya install KineMaster Pro di iPhone. Ada cara-caranya diarahkan di situ, Pak. Mungkin itu bisa jadi masukan ya. Karena ada beberapa video di sini cara install KineMaster Pro di iOS, di iPhone, bisa diambil di situ, diarahkan bagus kok Pak. Nih saya udah lihat dan saya sudah
coba mendownload video menjadi ilmu begitu. Karena saya juga sering memakai KineMaster untuk pembelajaran kepada anak di sekolah saya, khususnya kami pendidikan anak usia dini. Demikian Pak yang bisa saya berikan sedikit masukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak ya, itu sudah dibantu oleh rekan dari Loksemawi, Bapak Ibu. Silakan browsing aja Bapak Ibu. Sekarang zaman canggih, bisa browsing, kita tanya ke Google, nanti ada yang bantu kita Bapak Ibu. Silakan yang lain Pak Aris. Tidak pengguna iOS kayaknya. Ibu Tiwuk, silakan Ibu Tiwuk. Siresen. Saya ke kolom chat. Ini ada materi. Di sini ada pertanyaan. Ya, Saya Pak. pernah menggunakan KineMaster untuk mengedit video pembelajaran saya, tapi waktu ekspor atau proses finishing sangat lama, bahkan beberapa kali gagal. Kendala yang dihadapi oleh Ibu Triwinarsi pada saat ekspor video, waktu mengekspor lama, beberapa kali gagal. Akan materi. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, memang itu salah satu kendala ya Pak Aris ya, Bu Tri ya. Handphone kita itu memang sama seperti laptop, speknya juga harus bagus ya. Yang namanya multimedia itu atau menghasilkan video pembelajaran itu memang salah satunya informasi menurut saya Bu, Bapak Ibu, itu RAM-nya harus ya, kalau RAM 1 GB atau 2 GB mungkin agak berat ya Bapak Ibu. Atau handphone kita sudah lama, mungkin ya agak lama ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita ngisi acara itu kendalanya Bapak Ibu. Tapi memang kalau yang saya gunakan misalkan RAM-nya 6 itu terus masih ada ruang ya. Itu alhamdulillah cepat Bapak Ibu. Ya. Ya, itu tergantung kapasitas handphone kita memang Bapak Ibu perlu mungkin di-upgrade atau diberi ruang lah. Ya, kadang sudah sering dipakai mungkin data kita sudah penuh mungkin ya Bapak Ibu. Itu menurut saya Bapak Ibu ya zaman canggih sekarang ini memang ya dibilang harga handphone yang mahal ya, ada juga yang murah, ya direkomendasi itu RAM-nya harus tinggi gitu, sama seperti laptop itu. Kan handphone sekarang saya lihat laptop kita saja masih RAM 2, handphone sekarang sudah ada yang 8 RAM-nya Bapak Ibu. Itu kan sudah luar biasa gitu. Andaikan RAM-nya sudah tinggi, saya kira tidak ada yang nge-lag lagi Bapak Ibu. Tadi saja jujur saya sharing itu ada juga nge-lag juga Bapak Ibu. Artinya agak-agak lambat kita sudah klik tapi ternyata belum jalan gitu. Jadi memang direkom memang video itu jangan juga terlalu lama ya Pak Aris. Mungkin itu salah satunya ya. Salah satu mungkin videonya sederhana, dan karena kendalanya tadi alat-alat multimedia seperti smartphone tuh RAM-nya juga harus diperhatikan juga. Ruangnya harus besar juga ya Bapak Ibu. Mungkin itu jawaban dari saya Bu Tri. Ya mungkin tadi fasilitas handphone kita tadi sudah mungkin memorinya sudah penuh, jadi nge-lag aja dia Bu. Itu saja mungkin dari saya Pak. Mungkin bisa dicoba mungkin handphone atau yang teman kita yang lain atau fasilitas kita yang lain. Saya kira itu Pak Aris. Iya, jadi
keterbatasan dari perangkat. Nah, Iya. oke, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan raise hand lagi. Kalau saya mau bertanya, kalau Bapak hand, silakan lihat di kolom chat ya mau bertanya atau apa, silakan lihat di kolom chat ini. Sudah habis ya dibacakan untuk pertanyaan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Saya cek dulu ya. Bu Fosia, Bu Fosia. Mama Siva, ya Mama Siva 26. Makan Bu, Mama Siva. Ayo 26. tahu. Ada tiga kah? Alhamdulillah. Dapat rezeki Dari siapa? dari ayah. Allah. 26. Betul. Bu Mama Siva, Ada tahu ini apa? Mama Siva 26. Ya. Kalau saya lihat tadi apa yang ditampilkan ini loh, banyak amunisi nih dari Patri. Mungkin bisa lanjut di antara 14 jadwal ulang lagi ya, bahas atau saya pesan di RBB ya Patri ya. Halo Patri. Iya, Pak. Patri di RBB yang Foki ya. Iya, Pak. Yang Foki. RBB ya, Pak ya. Udah lama sih, Pak ya. Lama tak muncul lagi nih bentuk RBB. Sibuk, Pak. Ini apa lagi menjelang UNBK kan? UNBK lah. Saya ngerti itu kesibukan di sekolah itu. Sibuk ini. Sibuk, Pak. UNBS, Sibuk. UNBK. Habis UNBK Patri ya saya japri itu. Insyaallah, insyaallah. Oh, ada Pak Imran Asnawi ya, Resen. Silakan Pak Imran. Nyala kuliah lampu sih. Ya, Iya, berarti nggak pernah mati. Pak Imran. Pak Imran. Pak Imran Asnawi. Oh begitu mas. Raja Sude, anak-anak tuh banyak di sini. Banyak. Kalau Ada lagi Pak Aris? Enggak, kita ulang lagi sedikit. Oh, masih ada yang Patri. Ya secara umum sudah, mungkin kita buka pelan-pelan lagi. Boleh. Sambil nunggu ya Pak Aris. Oke. Bapak Ibu yang baru hadir mungkin pasang dulu aplikasi KineMaster-nya. Ya Bapak Ibu, kita ulang coba lagi sambil nunggu teman-teman lain. Kita klik tambah 16.9. Sedikit kita ulang-ulang Bapak Ibu, ini media, coba kita tambahkan media. Ya, misalkan background. Misalkan salah satu background. Satu oke. Satu itu masukkan gambar atau video layar, misalkan kita pilih media lain. Misalkan kita ambil karakter misalkan, ini ada foto saya misalkan ya Bapak Ibu, seperti ini. Itu tambahkan layar, kita masukkan gambar PNG. Lalu mungkin kita bisa kasih efek
Ya, kita kasih efek. Nah, seperti ini kan lucu ya Bapak Ibu. Kurang bagus, maka efeknya kita bisa mungkin kita ganti ya. Ya blur mungkin. Nah, banyak ya efeknya. Seperti ini misalkan. Nah, ini efek. Jadi kemampuan kita memberikan misalkan apa itu overlay, kita coba aja Bapak Ibu. Misalkan kita masukkan beach holiday misalkan. Misalkan ya Bapak Ibu. Atau apa ya kita masukkan. Semakin banyak aset kita maka semakin bagus Bapak Ibu. Misalkan ini misalkan. Jadi kita lihat ya, ini animation selesai. Kalau teks, mungkin kita bisa buat nama kita Bapak Ibu. Misalkan saya Tri, ya. Misalkan Tri, misalkan gitu. Kalau jenis huruf seperti ini ya, ini huruf, ya. Tadi saya katakan ada teks. Nah, jenis teks ini pun banyak Bapak Ibu, nanti bisa coba ya, misalkan ini kita coba-coba ini misalkan tri seperti itu ya Bapak Ibu ya, misalkan. Nah, itu masukkan teks. Nah, kalau handwriting bagaimana, kita coba aja Bapak Ibu. Ini kita coba handwriting, nah, seperti itu misalkan seperti apa ya, kis ya. Nah, coba kita jalankan ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kan ada prismaticnya tadi ya, seperti itu. Nah, animationnya ini bisa kita coba ganti misalkan animation ya, bisa jadi kalau yang tombolnya seperti itu mungkin bisa kaligrafi ya, seperti ini atau apalah ya. Nah, seperti ini mungkin bisa ya, jadi mengeksplor saja Bapak Ibu. Itu sudah bisa kita masukkan baik itu media, efek, overlay, text, and writing dalam satu apa itu. Nah, tadi yang saya katakan juga dalam pemateri tadi dari paparannya, Bapak Ibu kalau punya paket atau wifi gratis kita bisa mendownload ini. Ini kan banyak nih yang baru Bapak Ibu, new misalkan, ya. Nah, ini banyak sekali yang baru. Kita bisa download. Nah, misalkan ada paket gratis kita bisa download ini. Ya bisa FX-nya bisa ya. Jadi banyak pilihan Bapak Ibu. Ya. Jadi itu kalau saya sarankan kalau pakai kita mau habis kita download dulu asetnya. Ya. Nah, seperti itu. Ini nge-lag saya apanya? Aplikasinya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, itu misalkan ini sudah layar kita sudah maksimalkan media, efek, overlay, teks dan handwriting. Kita misalkan mau merekam suara Bapak Ibu bisa. Ini kita mulai start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tri dari Riau. Stop. Kalau kita jalankan nih Bapak Ibu, kita jalankan. Assalamualaikum. Ya itu untuk voice-nya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau nambahkan audionya misalkan, ya salah satu misalkan audio misalkan ya, misalkan Amar misalkan, tambah tadi saya katakan. Nah ini kan lagunya panjang nih Bapak Ibu. Misalkan ini kita edit suaranya tidak terlalu besar gitu ya, kecilkan itu. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita playkan. Nah, seperti itu. Jadi audionya bisa kita masukkan, tapi juga bisa kita kecilkan suaranya. Baik itu voice tadi, kita rekam tadi ada Assalamualaikumnya, atau bisa kita masukkan. Mungkin terakhir nanti setelah ini misalkan sudah jadi Bapak Ibu, misalkan ini sudah kita oke kan ini sudah bagus media pembelajarannya,
kita bisa share ini Bapak Ibu. Nah, share, tekan tadi tombol tadi, kita pilih ekspor. Nah, biasanya kalau permintaan dari sahabat rumah belajar itu yang pembatik level 3 itu, misalkan HD 720, misalkan itu kita ekspor. Jadi kita tunggu, tadi ada beberapa handphone yang mungkin ada kendala, coba kita ekspor ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kalau handphone mungkin fasilitasnya atau sarana tidak support, ya lambat. Tapi kalau misalkan ROM-nya bagus, ruangnya masih bagus, ini sebentar mengekspornya. Ya, itu secara umum ya Bapak Ibu. Ya, kita cancel aja. Baterai. Ya. Baterai. Iya, iya Pak. Kebetulan screen-nya sudah seperti itu. Jangan dibuka dulu baterai. Oh, ditampilkan lagi ya Pak ya? Seperti yang tadi saja, yang terakhir itu. Iya, iya. Nah, ini kalau melihat ada sehubungan juga bagaimana sehingga video kita, posisi badan kita itu bisa bergerak, bergeser dari ke atas ke bawah. Bisa bergeser ke atas ke bawah gitu Pak ya? Bisa bergeser ke kiri, ke kanan, ke atas ke bawah. Dan bagaimana cara klik ya Pak? Iya. Wah, ini sulit juga ini ya, saya coba. Ups, apa? Nah, seperti ini. Misalkan ini kita panjangkan ya Bapak Ibu. Nah, asetnya ini mungkin ya kita tambah lagi aset di sini Bapak Ibu. Misal ini ya, ini kita coba-coba ya Bapak Ibu. Nah, saya masukkan lagi gambarnya, misalkan seperti ini. Ini ke kanan ya Bapak Ibu, seperti ini. Jadi kalau misalkan sini sudah apa, berarti nanti dari kiri ini kita coba ya Pak. Dari Riau. Nah, mungkin yang mungkin bisa diatur-atur nanti kan ide Pak ya. Nah, seperti itu mungkin Pak ya maksudnya. Kurang halus ya Pak, kurang seperti ini. Dan nanti mungkin bisa kita kasih apa ya, kalau kita buat ke atas, nah seperti ini. Ini kita kasih apa namanya Pak ya, efek gitu, efeknya gitu. Tidak Pak, salah saya undo aja ya Pak kalau salah. Ini kurang lebih itu Pak, kalau untuk memperhalusnya nanti, nah, mungkin itu. Nah, gambar ini tadi. Nah, ini tuh ya Pak Aris, mungkin belum belum halus ya, harus dieksplor lagi. Jadi bagaimana apa ya, kreativitas kita saja sih sebenarnya. Saya itu Pak Aris. Ada lagi Bapak Ibu. Pak Imran Asnawi. Halo Pak Imran Asnawi. Ini Ibu Tiwuk. Ibu Tiwuk. Ibu Tiwuk Marimer. Silakan. Silakan Ibu Tiwuk. Halo. Ya halo, Ibu Tiwuk, silakan. Iya Pak, mau nanya lagi, itu untuk masang apa ya, untuk nambahi sound itu Pak,
saya kurang bisa kalau misalnya lagu terus kemudian nanti di maksudnya lagunya itu tambah ujung itu tambah pelan gitu Pak. Jadi gak kemudian kesannya terpotong. Gimana Pak? Halo Ibu Tiwuk, bisa Halo? Gini Pak, misalnya saya masang lagu ya, sound. Iya. Nah kemudian itu saya putar untuk yaitu untuk apa namanya untuk videonya gitu misalnya untuk apa. Nah kemudian saya nanti semakin mendekati akhir dari video itu lagunya itu jadi semakin pelan gitu Pak. Jadi nggak kemudian terpotong gitu. Gimana Pak? Apanya yang harus diperbaiki? Oke Bu. Ya, mungkin pengen soundnya tadi Bu, settingannya nanti itu Bu, setting audionya. Di situ ada setting audionya. Nanti apakah yang diturunkan itu di mananya itu Bu. Kalau misalkan rumit ya Bu ya, nanti bisa Ibu cut aja atau trim itu potong. Jadi yang di berikutnya itu bisa salah satunya Ibu turunkan pelan-pelan gitu ya Bu ya. Potong-potong jadi lagunya ya Bu. Seperti itu mungkin akalnya Bu. Tapi kalau nanti di setting itu saya belum bongkar lagi ya Bu ya. Di setting itu nanti ada setting soundnya gitu Bu. Saya kira caranya seperti itu, nanti coba dibongkar lagi soundnya ya Bu ya. Nanti di situ ada mungkin mixernya, pengaturnya. Rumit nanti Bu, coba potong aja. Kalau menurut logika saya, nanti dipotong lagu itu, nanti pelan-pelan kita kurangi volumenya. Itu Bu, mungkin biar nggak langsung terpotong ya Bu. Tapi saya rasa nanti kita bisa eksplor lagi ya Bu ya. Jadi PR kita juga. Mungkin nanti mungkin kita belum ketemu ininya saja sih Bu. Apa namanya, membuka soundnya itu. Waktu pelatihan kemarin ada juga kalau ada pertanyaan seperti yang Ibu tanyakan. Tapi belum dieksplor lagi Bu. Memang jujur saya belum eksplor. Tapi kalau teknik untuk menguranginya itu mungkin akal-akalan kita saja bisa di trim, mungkin bisa dikurang-kurangi gitu. Mungkin itu juga berarti dikurangi volumenya ya Pak ya? Iya. Caranya mungkin gitu Bu. Mungkin 80, 70, 60 gitu ya Bu ya. Oh, berarti kalau gitu lagunya itu agak gimana ya? Lagunya itu di-cut, terakhir itu di-cut terus dipasang lagi. Iya. Cuma nanti agak dijalankan gitu apa namanya? Volumenya gitu. Tapi nanti coba ini PR juga untuk saya Bu, bisa dieksplor lagi, saya coba eksplor ya Bu. Kita sharing aja nanti. Ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ada lagi Bapak Aris. Aris ini sebenarnya guru hebat ini. Segan saya ada Pak Aris di sini. Halo Pak Aris. Lebih bangga ini. Halo. Halo. Iya. Segan saya ada Pak Aris di apa nih? Rendah lagi. Ini guru-guru yang rajin online ini Pak ya. Kuota data ini. Luar biasa Pak ya, di Sulawesi. Ini Sulawesi ya Pak ya? Sulawesi, saya Sulawesi Selatan. Sulawesi ya. Kapan saya bisa ke Sulawesi ya Pak? Saya Jawa sudah, Kalimantan, Sulawesi belum nih Pak. Belum pernah menginjakkan kaki di Sulawesi. Luar biasa Indonesia nih Pak ya. Saya coba ke Pak Robi Ara.
Pak Robi Sugara. Silakan Pak Robi Sugara. Oke, selamat malam. Malam Pak. Ya, Pak Tri. Iya Pak. Mohon maaf nih ada masukan sedikit yang Ibu yang tanya barusan tadi. Iya Pak, boleh Pak, silakan Pak. Kita saling sharing saja Pak. Ya. Untuk yang lagu tadi katanya masih besar volumenya gitu ya. Iya Pak. Ada tanda titik itu biasanya. Diklik dulu di barisan musiknya, pas di ujungnya dikasih tanda. Ada titik kayak animasi gitu di timeline-nya gitu. Misalnya pas berapa detik lagi 100 tapi turunin 50 tadi turunin jadi 0 gitu. Iya. Ya, kasih tanda titik itu, Pak. Tanda titik ya Pak ya. Ya, jadi ada 3 titik di ujungnya itu. Iya, Begitu, iya. itu juga di depannya. Darinya 0, 5 atau 50, 100 gitu. Tidak langsung Iya, tung langsung suara ini Pak ya. langsung suara musik gitu. Nanti intro dulu harus di intronya pelan gitu ya Pak ya. naik dikit, ada tandanya titik itu di timeline gitu. Diklik aja. Iya, Itu hanya masukan saja Pak. Ya, itu luar biasa tuh Pak. Saya jujur belum pernah nyoba, jadi penasaran nyobanya nih Pak. Iya, diklik aja di garisnya itu. Iya, iya. Ya, tanda titiknya bisa digeser itu. Untuk volume itu. Ya. Settingan di volumenya ya Pak ya. Iya, kita naikin. Tanda Terus kita titik 3. Iya. Terus kita tambah lagi titiknya. Naikin lagi. Buat 3. 1, 2, 3. Luar biasa ya Pak. Iya. Penambahan kalau suara tadi ya. Sama satu tadi apa tadi? 2 kayak kedengaran tadi. Apa ya? Endingnya Pak, endingnya tadi. Sama kan Pak ending. Iya, ending yang terakhir tadi ya. Iya. Yang ujung itu ya. Iya. Sama juga ujungnya. Dari Iya, 50 jadi 0. Tidak langsung berhenti kan suaranya. Tiba-tiba hilang apa tidak enak didengar ya Pak. Tidak enak, putus di tengah lagunya ya. Atau berapa detik lagi ditanda lah, tandain berapa detik lagi 100, 50, 30, 20, 0 gitu nah. Iya, boleh dipanjangin itu. Oh, ya. Jadi penasaran, jadi pingin nyoba itu pastinya Pak. Bisa dicoba itu Pak. Tapi pagi lagu gitu. Kan ada timeline lagu itu kan panjang tuh. Iya panjang. Atau misalnya lagunya masih lama tuh lagunya biasanya. Itu bisa ditarik lagi, didekatkan gitu. Tapi videonya sudah habis, tapi lagunya masih panjang gitu kan? Iya. Ya lagunya masih panjang tuh dikasih 0 aja itu. Nggak bersuara lagi dia kalau dikasih 0. Itu hanya masuk saja itu saja Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak. Iya. Kita sharing saja. Terima kasih Pak, jadi kenal nih, jadi kenal sama Bapak hebat. Saya dari Prabu Muli Pak. Saya dari Riau Pak. Dari Riau. Riau. Ini di desa Bapak nih Pak. Di Kabupaten Kampar namanya Pak. Kampar. Kepulauan Riau. Enggak Pak, di daratan ya Pak. Daratan. Iya. Di Riau-nya. Sering main di Telegram juga Pak ya? Iya. Nggak waktu di rumah belajar kemarin Pak. Rumah belajar ya. Belajar waktu itu ada undangan di Palembang gitu. Dari Telkom. Iya. Dulu Telkom dulu. Sekarang Pusdatin ya Pak. Iya nah itu. Sekarang Pusdatin itu. Iya, orang-orang rumah belajar banyak ya Pak. Belajar dulu. Dari BTK. Masih belajar Pak. Iya sama. Saya juga masih belajar. Di dalam nih banyak guru hebat nih Pak. Tapi diam-diam deh Pak. Di rumah belajar ada juga tuh. Iya ada kemarin itu duta belajar. Dutanya. Iya. Jadi dari Sumatera Utara ada juga gitu Pak. Itu ya. Japrinya saya. Bagus lah intinya sharing gitu di sini. Intinya sama-sama belajar sih Pak. Saya dapat ilmu dari dari Bapak. Ya sebenarnya mengeksplor ya Pak ya. Kuncinya mengeksplor aplikasi yang sederhana bisa jadi luar biasa gitu ya Pak ya. Betul. Anak SMA sudah bisa, SMP sudah bisa Pak sekarang kita master gini.
Iya. Artinya jangan sampai guru ketinggalan ya, Pak. Ah, iya betul. Jangan sampai guru ketinggalan, tidak tahu. Minimal kita guru menyampaikan, memberi apa ya, kalau saya sampaikan, membuka kerannya, Pak, supaya Iya. anak itu juga lebih hebat daripada kita itu. Iya betul. Ada nih anak SMP. Pak bisa kayak kena master katanya. Bisa. Nah, anak SMP itu nanya. Nggak diajarin mereka, Pak. Anak saya kandung nggak diajarin, tahu sendiri ya, Pak. Iya betul. Jadi beda, Pak, dengan kita mungkin zaman dulu yang tak megang HP kan. Kalau anak-anak sekarang, anak saya kandung tuh, Pak, SMA kelas 2, itu aja kerjanya sekarang, Pak. Iya, ngedit video ya. Iya, membuat video, buat di YouTube, bahkan ya di Instagram. Bisa cari apa lah ya. Iya. Ini mungkin untuk kita bersama, semua guru-guru hebat kita ini ya belajar bersama lah tujuannya, Pak. Iya betul. Iya. Ya, bagus sih antara. Ya, banyak sih grupnya, Pak. Iya. Ini saya jujur diundang sama Bu Maisuri untuk berbagi di sini. Ayo Bapak Ibu lagi yang mau diskusi. Ya, silakan lanjut. Sharing-sharing saja. Iya. Benar tuh, spek komputer harus tinggi. Benar, Pak, benar. Kalau punya dana harus ini ya, Pak ya. Harus menambah. Yo Bapak Ibu. Pak Aris masih ada? Halo Pak Tri. Iya. Tanya Pak di chat. Oh, di chat. Halo Pak Tri. Iya nih, ada yang nelpon pula nih, Pak. Halo Pak Tri. Iya Pak. Nah, ini di kolom chat ada pertanyaan, Pak. Bagaimana caranya sehingga bisa Pak keseluruhan akan merah? Apakah daunnya harus lebar dan seluruh badan ketat? Apa ada gangguan, ada yang nelepon. Kelihatan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Saya tanya di chat. Ya Pak, Bu. Saya tanya di chat. Iya Bu, ini gangguan HP saya Bu. Gangguan jaringan ini. Apa chatnya Bu? Saya belum bisa buka, ada yang telepon saya. Di room chat Pak Tri. Di room chat. Ya apa Pak pertanyaannya Pak? Di room chat saya bilang ya, tak panjangin. Takutnya suara saya terasa. Tadi terlihat apa tadi? Nggak kelihatan Pak, saya Pak, bukanya Pak.
Itu saya Oh iya. Iya Pak, bagaimana caranya sehingga kita bisa nampak keseluruhan di depan kamera? Apakah kain hijaunya harus besar, lebar, sehingga seluruh badan kelihatan? Sepertinya iya ya Pak ya. Jadi modalnya kalau pembatik kemarin memang layar hijaunya harus besar ya Bu ya. Jadi kalau kecil ya kaki kita harus ya di layar hijau itu ya Bu ya. Jadi memang saya kemarin ya harus membeli yang besar Bu untuk syuting di rumah itu. Jadi untuk persiapan Bapak Ibu pembatik yang mau ikut membuat video pembelajaran itu dianjurkan memang ya minimal punya membeli apa Pak ya, layar hijau yang sedikit besar. Itu Pak jawaban dari saya Pak. kasih Pak Tri. Saya kira nah, Makasih Pak jawabannya. Iya Bu. Pak kalau mau ini Pak, kalau biar kita tuh kelihatan bergerak ke kanan, ke kiri, bisa bergeser gitu Pak. Gimana ya Pak? Bisa dipraktekkan kah Pak? Orangnya Yang Bu. kita nampak bergerak ke kanan ke kiri, padahal enggak jalan sih. Dia memang layak video kita memang bisa bergeser gitu loh. Gimana ya Pak? Videonya yang bergeser Bu gitu. Orangnya Bu, orang itu gimana? Orangnya. Tadi saya contohkan tadi Bu yang apa? Jadi mungkin di video Praktekkan pertama ulang. Bu dipraktekkan ya Bu ya. Kita contohkan Pak Aris. ini bisa di rekaman video ini Pak Tri. Ada Pak. Ya ini kan lagi Oh begitu. Baik, nanti saya putar. Iya tadi sudah ada Bu. pertanyaannya nggak berulang ya. Iya. Nanti bisa ibu bisa nonton rekaman video ini nanti. Iya sudah direkam tadi Bu. Ya akan di share. Ya, Pak Tri, Bapak Ibu, saya kira waktu kita 22 waktu Indonesia Barat. Iya Pak. Ini sudah pukul 23. Ya teman-teman. Saya kira mengakhiri ini mungkin ada close dari Pak Tri Mas laku narasumber. Pak Tri. Ya Pak. Ya Pak. Kurang jelas nih jaringan saya nggak terganggu. Ya Pak. Closing statementnya Pak Tri. Iya oke. Jadi Bapak Ibu makasih banyak yang sudah hadir dalam kesempatan Dari Lontara ini. Saya mohon maaf nih Bapak Ibu guru hebat. Mungkin secara ringkas sudah saya sampaikan baik materi, aplikasi, dan contoh video pembelajarannya. Pada intinya pada kesempatan ini aplikasi yang sederhana ini sebenarnya bisa jadi luar biasa. Itu tergantung kreativitas Bapak Ibu kita semua untuk mengeksplornya. Mungkin ilmunya tidak banyak untuk malam ini. Intinya Bapak Ibu sama-sama kita belajar bersama. Mungkin kita bisa saling tanya jawab di grup ya, saling mengingatkan. Mungkin ada yang terlupa dari saya, nanti insya Allah saling mengingatkan saja ya. Mungkin kerjaan kita banyak sekali, nanti kita sharing lagi tadi beberapa yang belum kami sharing. Mungkin itu. Makasih banyak Pak Haris, Bu Umi, Bu Mesuri, dan rekan-rekan Lontara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sharing ilmu yang kita dapat dari rekan-rekan kita dari Pustekon, Pusdatin yang sekarang ini. Terima kasih Pak. Saya mungkin mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata atau perbuatan yang salah. Saya akhiri mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu Pak Aris. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kayaknya tidak mendengar ke Pak. Ya.
sekali lagi terima kasih kami dari Hilang-hilangan mungkin. dan Bapak Ibu rekan-rekan. Terima kasih, saya selaku host Bapak Ibu. Maaf. Untuk Bu Mesuri. Halo. Halo. Jaringannya di sana, Mas. Langsung aja closing statementnya, Pak. Sudah. Oke, sudah ya, ya sudah di closing aja.